Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mini podcast OSIS Saji Kuat. Nah, untuk episode pertama kita kedatangan 4 bintang tamu spesial nih. Boleh dong dari AA yang di kacamata perkenalan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Farel. Di sini saya sebagai bintang tamu lulusan dari 2026. Kelasnya juga dong. Kelasnya saya di kelas 9A. Nah, boleh dong diperkenalkan diri dari teteh cantik satu ini. Perkenalkan, aku Dea Faisa Marnia, alumni tahun 2026 juga dari kelas 9A. Boleh AA sebelah kirinya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Nurizki. Saya juga alumni angkatan tahun 2026 dari kelas 9J. Nah, lanjut dengan tetehnya. Halo, perkenalkan nama saya Lutfiani Nurul Kolbia, alumni tahun 2026 dari kelas 9F. Oke, nah tadi kan kita sudah tahu ya AA sama tetehnya berasal dari kelas mana aja. Sebelum itu kita pengen nanya nih, AA sama tetehnya sempat masuk organisasi juga nggak sih? Siapa dulu? Boleh AA yang di kacamatanya juga deh. Coba. Saya pernah join di organisasi siswa intersekolah OSIS. Oke. Kalau teteh sebelah sana? Aku pernah jadi anggota dari MPK SMP Negeri 1 Cimalaka. AA-nya? Kalau aku juga sama kayak Aparel, aku juga bagian dari organisasi siswa intersekolah atau OSIS Saji Kuat. Oke. Aku juga sama bagian dari organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Oke, nah kemarin kan udah dibagi nih surat kelulusan atas kakak-kakak dan teteh-teteh kelas 9 nih. Sebelumnya kami mengucapkan selamat atas kelulusan AA sama tetehnya nih. Udah pada lulus kan ini teh? Lulus. Alhamdulillah. Nah, berhubung kalian udah lulus nih, kita pengen nanya dong dari teteh yang sebelah kanan dulu. Apa tuh perasaan teteh pas udah lulus dari sekolah Saci ini? Ada sedihnya juga ya, karena kan 3 tahun bareng-bareng gitu di Saji. Tapi bersyukur juga bisa lulus gitu dari SMP Negeri 1 Cimalaka dan bisa melanjutkan ke sekolah impian aku. Oh, jadi ada perasaan senang sama sedihnya juga ya. Ya. Jadi campur aduk gitu. Betul. Kalau teteh di sebelah kirinya? Ya pasti ada rasa senang bisa lulus dari sekolah ini, terus juga agak ada sedihnya juga sama sih, karena bisa ya ninggalin sekolah ini sama ninggalin teman-teman. Udah 3 tahun bersama, sekarang udah tahu-taunya lulus aja gitu ya. Pasti ada gitu. rasa sedih. Nah, kalau POV dari cowoknya gimana nih? Apakah sama kayak POV cewek gitu? Barangkali kan cowok merasa Iya. senang gitu lulus. Gimana nih? Aja, Senang aja. gembira gitu. Coba ajain dulu nih. Diwakilan nih. Oke. Menteri Wakilan. Nah, oke. Kalau perasaan dari aku sama sih, kalau buat lulusnya mah senang. Karena alhamdulillahnya kalau bahasa dulunya mah gak ngendog. Oh. Di sini kan teman-teman tahu ngendog. Ya, Gak naik kelas. naik kelas. Nah, itu. Nah, senangnya di situ, tapi ada juga sedihnya karena kan kita bakalan berpisah sama teman-teman kelas yang udah nemenin 3 tahun. Otomatis kita bakalan ketemu lagi sama teman baru di SMA impian kita, seperti itu. Kalau untuk apa ya? Kalau saya sebenarnya ini biar podcastnya panjang ya. Ya, oke. Cerita ya. Cerita. Sebenarnya awalnya biasa aja, Biasa Ya, aja. Tapi setelah ngelihat suratnya, sebenarnya dulu itu SMP itu gak mau di sini sebenarnya. Sebenarnya. Tapi karena rumah juga dekat, jadi ya udahlah di sini aja. Nah, Ya. begitu ada surat kelulusan baru nginget momen-momen itu, kayak padahal dulu teh gak mau kesini tapi berhasil lulus gitu. Dengan perjalanan yang mulus gitu. Oh, jadi dulu tuh sempat mikir kayak gak mau masuk ke sini, Iya, tapi setelah awalnya. menerima surat kelulusan jadi nginget momen-momen yang Ya. berkesan gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal berkesan nih. AA sama tetehnya juga kan sebelumnya masuk di organisasi nih. Boleh dong cerita sedikit pengalaman di organisasi kalian yang paling berkesan tuh pengalaman apanya gitu. Boleh dari teteh Dea. Kalau dari aku sih proses belajar bareng-bareng ya, karena kan SMP ini juga pertama kalinya buat aku ikut organisasi. Ya. Jadi di situ aku banyak belajar tentang kepemimpinan, tanggung jawab, dan disiplin juga gitu. Ya, buat AA di sampingnya, Kesan ya. ya Kesan. kesan.
Sebenarnya kalau di organisasinya itu ya biasa aja ya organisasi. Tapi yang berkesan pasti tentang cara kita bermain dengan teman, terus ngobrol, terus berdiskusi dengan guru. Nah, itu kan menjadi sebuah, apalagi ini kan kesan pertama, pengalaman pertama kita di SMP, tapi bisa berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki jabatan di sekolah gitu kan. Oh, jadi baru pertama kali berpengalaman di organisasi udah bisa ngobrol sama guru-guru, Ya. teman-teman juga di sekolah ya. Ya. Oke. Boleh di sampingnya? Kalau hal yang paling berkesan menurut aku sih sama kayak yang tadi, Ya. sama-sama belajar bareng. Terus juga kan pas awal masuk itu otomatis kita masih jadi junior. Oh ya. Nah, kita tuh pasti diajarin sama senior, dan ketika aku jadi senior, ajaran yang diberikan oleh senior-senior itu bisa aku amalkan ketika aku sudah menjadi senior di OSIS tersebut. Dan alhamdulillahnya, hal yang paling berkesan itu adalah OSIS Sacikuat ini adalah awal dari perjalanan aku untuk bisa join di organisasi kabupaten dan organisasi provinsi. Sehingga aku pastinya akan selalu mengingat ke organisasi OSIS Sacikuat ini, bahwasannya OSIS Sacikuat ini adalah organisasi pertama yang aku ikuti sehingga aku bisa berhasil di organisasi kabupaten maupun provinsi. Oh, berarti keren banget ya. Aja ini jadiin organisasi OSIS di sekolah SMP 1 Cimalaka buat loncatan pertama buat Nah, seperti itu. berkembang ke organisasi-organisasi tinggi lainnya. Contohnya kayak organisasi kabupaten gitu ya. Boleh sama tetenya gimana tuh? Sebenarnya aku masuk organisasi MPK itu cuman karena iseng doang, karena iseng. ya waktu kelas 7 tuh aku tuh pengennya tuh masuk OSIS, Oh, cuman ya. karena banyak banget di kelas aku yang masuk OSIS waktu itu, jadinya aku masuk MPK. Terus juga ya seperti ada yang tadi yang seperti kayak loncatan gitu, jadi Iya, aku batu loncatan pertama ya. pertama, jadi aku bisa ikut organisasi di luar sekolah, contohnya di forum MPK Sumedang. Oh iya ya. Kalau dengar dari kesan Teh Lutfi cukup menarik ya. Jadi awalnya pengen masuk OSIS tapi gak jadi karena gara-gara temennya banyak yang masuk Iya, banyak OSIS. banget. Jadi pengen cari jalan sendiri gitu. Oh ya, keren-keren. Nah, kalau buat pengalaman di kelas tuh, di kelas atau di sekolah, ada gak momen apa yang paling berkesan selain di organisasinya gitu? Boleh dari siapa dulu nih? Boleh dari kacamata. Belum kepikiran ya? Oh, belum kepikiran. Siapa Aja dulu? deh, boleh aja. Boleh. Hal paling berkesan di kelas, Ya. menurut aku sih kebersamaan. Karena kan teman-teman kelas itu nggak semuanya bisa saling merangkul. Tapi alhamdulillahnya di kelas aku, walaupun banyak orang-orang yang bandel, mereka tuh masih bisa merangkul satu sama lain, masih bisa saling solid gitu. Kalau misalkan ada teman-teman yang ketinggalan pelajaran, sama kelas aku tuh bukannya ditinggalin, tapi malah benar-benar dibantuin satu sama lain gitu. Jadi meskipun teman-teman kelasnya ada yang nakal gitu, tapi Nah. tetap solid gitu ya. Nah, benar banget. Oke. Boleh? Tetenya? Kayaknya enggak. Oh, kayaknya nggak ada. Kayak aja ya. Jadi nggak semua orang punya momen berkesan di kelasnya Ya, ya. benar. Contohnya Setuju. Setuju, Soalnya setuju. saya. Oke, gimana nih? Jadi karena nggak kepikiran itu kayaknya emang karena nggak ada ya. Karena nggak tahu ya di kelas kayaknya biasa-biasa aja, bukan yang siswa yang seaktif itu ya, sok deui, bercanda-bercanda gitu. Oh, berarti di kelasnya kayak ngerasa sama kayak siswa-siswa lain ya? Ngerasa sama kayak siswa-siswa lain, jadi Ngerasa sama. ngerasa sama. Maksud Iqbal tuh nggak ada sifat yang lebih gitu. Nah, iya Oh gitu. iya. Jadi kayak flat aja biasa gitu di aja, kelasnya. mengikuti alur aja. Gitu. Oh gitu. Tetenya sama juga apa enggak? Aku sih Dia berandalan di kelas. Oh, berandalan. Ah. Cewek-cewek berandalan ya. iya dong. Aku sih banyak banget hal yang berkesan, contohnya tentang kebersamaan juga. Terus aku sih sayang banget ya sama teman-teman sekelas Oh, aku karena sayang. mereka tuh selalu mencoba dan berusaha menasehati aku ke jalan yang lebih baik lagi. Tapi dengan begitupun tolong ya? sebaliknya. Oh. Berarti sayang ke Farel. Enggak. Oh, cukup beberapa teman aja. Ya gitu. Berarti kalau buat Aparel sama Teh Lutfi itu temen yang berkesannya itu bukan di kelas ya, berarti di teman-teman di luar kelas Di ya. luar kelas. Iya. Kalau boleh diceritain siapa aja tuh kira-kira yang bikin kalian jadi berkesan tuh? Kan teman-temannya di luar kelas tuh.
kesan ya. Ya. Itu jangan lain dulu. Siapa dulu? Siapa Nggak, dulu? ini deh. Paling sih kalau teman-teman di luar kelas mah ya teman-teman organisasi, teman-teman ekskul gitu. Kan kalau di kelas itu sifatnya beda-beda nih. Ya. Tapi kalau kita udah ada di satu organisasi atau satu ekstrakurikuler, itu berarti sifat kita tuh sama kayak mereka. Jadi apa ya disebutnya? Kita tuh cocok lah sama teman-teman yang ada di organisasi. Jadi kita tuh pasti akan terbuka ke teman-teman organisasi karena kita merasa aman kalau bareng-bareng sama mereka gitu. Nah, ngomong-ngomong soal cocok ya, saya kayaknya kepikiran buat tanya nih. Soalnya kan kalian berempat, A sama Tetenya kan berpengalaman juga nih sebelumnya di organisasi gitu. Terus tadi kata aja juga mencocokkan teman. Nah, kira-kira nih kalian kalau misalkan ketemu orang yang nggak cocok tuh di organisasi, nah kira-kira bagaimana tuh nyikapinya gitu? Bisa sampai akhirnya cocok, beradaptasi kah? Apa gimana gitu? Boleh apa Re? Gampang ya gampang. Gimana? Karena pasti kan semua orang awal apa ya dasar pribadian orang itu kan beda-beda ya. Ya, beda-beda. Cara satu-satunya kita tanya-tanya Ya, tanya-tanya. tentang hobi, tentang apa, sampai dapat yang nyambung. Ya. Kayak contoh ya, saya sama kamu nih, sama kamu. Oh iya, sama Awalnya kita saya, sama saya. ngomongin ML, Oh iya, ML. ngomongin game, kan akhirnya nyambung, Ya, gitu. nyambung. Gampang. Sampai saya ikut ya, ikut main ya, sampai nyambung. Ya, apa nih? Tetenya gimana nih? Sama sih. Sama menyesuaikan sama yang lain ya, jadinya akhirnya sampai nyambung gitu. Adaptasi, terus basa-basi lah. Oh iya, basa-basi. Lebih basi. Walaupun awalnya basi, tapi ya main lah lama-lama bisa jadi dekat gitu. Oh iya, tetenya sama juga. Sama juga sih, yang penting tuh komunikasi. Yang penting komunikasi. Komunikasi jangan sampai Oh iya, aku mau nanya nih, pengalaman terus sama nilai apa sih yang kalian dapetin dari sekolah ini gitu? Nilai ijazah. Nilai hidup. Iya. Bisa kayak oh ternyata selama aku ada di SMP ini tuh aku belajar satu nilai kehidupan kayak jangan menyerah, jangan putus asa gitu. Misal atau gimana gitu. Dari kalian berempat, pelajaran hidup yang diambil selama ada di SMP. Kalau untuk aku sih pengalamannya itu baru-baru di kemarin itu di foto angkatan. Oh, Karena iya. kebetulan aku yang ngurusin gitu. Ya. Jadi pengalaman penting bagi aku tuh ya yang tadi dibicarakan sama Teh Lutfi, komunikasi. Ya. Karena kebetulan panitia angkatannya itu kurangnya komunikasi sama pihak sekolah. Jadi mereka pada ngurusin sendiri gitu. Terus yang akhirnya ketika diajukan ke sekolah itu kan bertolak belakang dengan pihak sekolah. Nah, jadi aku berpikir, oh ternyata komunikasi itu emang harus diawalkan terlebih dahulu sebelum kita merencanakan sesuatu seperti itu. Jadi komunikasi itu kunci yang paling penting buat menjalin hubungan ya. Nah, ya. betul. Kalau A-nya, Kalau saya ini pelajar dari kelas 7 sih. Kelas 7 kan benar-benar awal masuk dan juga di SD itu kan sangat amat pendiam ya, sangat amat pendiam, introvert dong. introvert Oh, banget. introvert banget. Terus kelas 7 apalagi awal-awal masuk bahkan sampai kalau misalnya ada yang kalau ditanya sama guru gak berani angkat tangan. Nah itu kan berarti kita tuh menyia-nyiakan kesempatan. Tapi Ya. setelah kelas 7 naik ke kelas 8 ternyata kesempatan sekecil apapun itu sangat berpengaruh, apalagi di kehidupan ini karena kita nggak tahu kedepannya bakal gimana. Dari kesempatan yang kita ambil, kesempatan yang kita tinggalin, pengaruh kedepannya itu bakal bagaimana. Nah, gitu. Jadi ya jangan menyanyikan kesempatan sekecil apapun itu lah. Berarti apa Adel ini baru sadar jangan menyia-nyiakan kesempatan tuh di kelas berapa? Kelas 7 kan menyia-nyiakan tuh berarti ya. Kelas 8 baru sadar apa kelas Baru sadar. baru sadar kelas 8 ya. Oh, keren. Kalau Teh Dea? Tentang percaya diri sih. Oh, percaya diri Ya, gimana tuh? karena sebenarnya dari kelas 7 awal-awal aku tuh takut untuk mencoba hal baru. Seperti misalkannya untuk maju ke depan dan lain-lain. Cuman kayak aku tuh seperti dipaksa untuk harus melakukan hal tersebut. Tapi menurut aku dengan aku berpikir tersebut itu bakal membuahkan hasil yang bagus sih buat rasa percaya diri aku ke depannya gitu. Jadi intinya nggak boleh mau mulai sesuatu tuh nggak boleh
kayak ngerasa takut harus paksa didorong biar berani? Coba hal baru sih, kayak organisasi gitu. Awalnya juga aku nggak percaya diri, cuman jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Oke, oke. Nah, kira-kira nih, tadi kan Teh Dean ya, awalnya tuh nggak percaya diri. Terus hal yang ngedorong Teh Dean tuh apa sih? Dari kemauan sendiri atau ada gara-gara rasa kepaksa gitu buat maju gitu? Apa gimana? Awalnya sih karena dari motivasi orang tua ya, cuman lama-lama aku juga sadar sih bahwa hal itu tuh berpengaruh gitu buat aku ke depannya gitu, banyak manfaatnya juga. Berarti mirip-mirip sama Aparel nih dari kesadaran diri sendiri ya? Oh, bagus bagus. Kalau Teh Lutfi gimana nih? Aku udah ya sama sih kayak kepercayaan diri. Aku dulu tuh kurang banget percaya diri. Terus juga public speaking aku yang bener-bener gak lancar, terbata-bata Terbata-bata banget. ya. Tapi ya untungnya di Saci banyak kesempatan aku untuk ngomong di depan gitu. Oh, jadi kayak misalkan kalau misalkan lagi ada kegiatan redaton nyoba berbicara di depan. Oh iya, keren. Ya kayak gitu. Oke guys, berhubung udah sekitar 15 menit, jadi kita break untuk sebentar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kita. Kembali lagi nih bareng kita, so kita bakal lanjutin lagi obrolannya. Nah, aku mau nanya nih sama kalian, hasil belajar selama 3 tahun ini apakah memuaskan atau enggak? Boleh dijawab dari Tedia dulu. Menurut aku lumayan cukup memuaskan ya, karena aku bisa keterima di SMA yang aku impikan. SMA apa sih Teh itu Teh? SMA Bali. Wih, keren. Itu teh ngomong sekolah yang populer di Jabar ya sekarang. Iya, benar. Jadi mau manusia unggulan. Ya, keren. Nah, boleh dari teteh yang itu, Teh Lutfi. Teh Lutfi. Oke, jadi selama belajar ya. Ya, selama belajar 3 tahun. itu memuaskan banget karena nilai TKA juga aku alhamdulillah gak Wih, ada. Boleh ditinggal dong Teh, mau TKA-nya Teh. Enggak Apa privat mungkin ya? Privat. Boleh dari Ajay. Oke, kalau menurut aku sih memuaskannya itu nggak memuaskan banget karena aku tuh udah berusaha belajar buat TKA, tapi hasil belajar dari 3 tahun itu hancur oleh 2 hari karena kebetulan nilai TKA aku itu agak di atas KKM, cuman kurang memuaskan sehingga nilai rata-rata yang munculnya juga agak kecil, tapi alhamdulillah sama kayak Tedea aku juga keterima di SMA Mau. Wih. Jadi bagian dari manusia unggul juga. Nah betul, jadi bagian dari anak Pak Dedi. Oh, Pak Dedi, benar. Berarti Aja itu selama cara belajar 3 tahun tuh hancur dalam 2 hari itu karena selama belajar TK-nya ada yang salah apa gimana tuh? Kayaknya sih ada yang salah. Mungkin secara aku belajarnya itu SKS. Sistem kebut semalam. Sistem kebut Nah, semalam. Sistem kebut Biasanya semalam. kan SKS itu yang buat Bukan. bukan. Sistem kebut semalam. Aku mikirnya, tenang aja dah, nanti juga masih ada waktu. Nah, pemikiran aku gitu. Sehingga ketika aku melaksanakan TKA-nya, agak sedikit kebingungan. Kok yang dipelajarin semalam hilang gitu. Pas ngerjain juga bingung, kok rumus ini ada, tapi pas aku ngapalin nggak ada. Jadi mungkin itu adalah faktor utamanya sehingga nilai TKA aku itu turun. Jadi pelajarannya apa nih? Pelajarannya pakai SKS. jangan pernah kalian buat menggunakan SKS atau sistem kebut semalam. Tapi persiapkanlah dari jauh-jauh hari supaya benar-benar diri kalian itu bisa siap, bisa mengikuti ujian seperti itu. Jadi biar ngikuti ujian tuh diri kita udah matang, Nah, siap. betul. Ya. Aparel gimana nih? Kalau saya sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Keren. Apa nih yang bikin memuaskan tuh? Boleh di-share tuh. Sebenarnya bukan akademiknya. Oh iya. Karena sebenarnya yang sangat memuaskan itu life skill-nya. Oh, Life life skill. skill. Apa tuh kira-kira? Skill-skill hidup kita ya. Karena mungkin masa yang akan datang kita kan bakal terjun di dunia masyarakat, gitu Oh kan. iya. Karena kalau misalnya di akademiknya, kalau saya sendiri jujur cukup ya udahlah ya sama nilainya gitu. Oke. Makanya jarang belajar, nilai segitu-segitu aja. Dan itu juga ternyata terbukti di TKA saya agak belajar dan ternyata hasilnya ya gitu. Tapi ya itu kan salah saya sendiri bahwa
saya yang menganggap itu sepele. Nah, tapi di sisi lain dari hal akademik yang kurang itu, saya bisa mendapat banyak ilmu dari life skill yang didapat di sini. Dari kita ngobrol dengan guru itu kan melatih apa ya? Public speaking. Public speaking, terus apa ya, keberanian gitu loh. Karena kalau misalnya kita langsung di dunia masyarakat langsung ngobrol dengan RT, dengan RW gitu kan, pasti langsung geber gitu kan. Gugup ya. Iya. Tapi kalau di sini kita ngobrol dengan guru, Wakasek, TU, kepala sekolah gitu kan. Wih, keren. Gitu. Nah, tapi ya ini pesan juga buat kalian-kalian ya, apalagi dari kelas 7. Tadi kan saya bicara tentang kesempatan gitu ya. Nah, dan juga hal yang jangan disepelein itu tentang nilai ya, karena Nah, betul. nilai itu walaupun 0,0 tapi itu sangat berpengaruh gitu ya. Nah. Apalagi di masa-masa ini belajar itu kan tidak harus dengan bimbel, tidak harus dengan les, tapi kita bisa cukup dengan kuota, dengan internet itu sudah cukup. Karena teknologi yang sudah cukup canggih ya, jadi Iya. buka AI pun sekarang sudah bisa pelajari materi ya. Iya. Sekali ketik pelajarin Langsung muncul. AI, muncul tuh semua materi 3 tahun. Jadi AI ya. Iya. Ketahuan nih, ketahuan. Aduh. Itu bagus. Iya, maksudnya Karena kalau dulu itu Brandly kalau dulu. Oh, iya. Brandly. Oh, Brandly. Tapi sekarang itu AI itu. nah, kadang Brandly tuh ratingnya suka 4. Nah, iya. Ada Oh, iya, kalau banyak salah. masalah. Ya, maaf kalau salah kan. Ini Iya. Ya. karena sekarang juga kan ada SMA Maung ya. Kalau Ya. mungkin orang-orang guru-guru atau pokoknya yang sekolah di zaman 90-an itu kan pasti ngerasa buat masuk sekolah unggul itu kan kerasa banget karena nggak ada jalur domisili, afirmasi, mutasi. Di full dengan Full hasil prestasi. tes. Nah, Ya. Saya ngerasa kalau SMA yang sekarang apalagi di Jabar itu kan mirip banget dengan zaman dulu, balik lagi ke zaman dulu bahwa Betul. benar-benar mengedepankan prestasi. Nah mungkin ke depannya ada lagi yang lebih ketat dari Maung ini gitu loh. Siapa tahu. Tahun depan berarti ya. Iya. Ya Nah, mungkin kan bisa saya- aja. Angkatan kita dong ini. Iya mungkin bisa ketat aja. ya. Apalagi TKA-nya mungkin lebih susah gitu. Ada 69 mata pelajaran Kan pilihan. rumornya jadi 4 mata pelajaran Iya, ya. mungkin. Semua aja ya. Apalagi kita SMA Waduh. ada 69 mata pelajaran pilihan. Berarti harus banyak-banyak Betul banget bersabar. banyak. Apalagi gak cukup sih kalau bersabar doang, Harus ditambah kita harus tambah belajar. Nah, itu dia. Persiapkan Jadi, dari sekarang. sistemnya apa? Jangan SKS. Apa itu SKS? Sistem kebut semalam. Bukan senjata ya. Oh iya nih, kan kita tuh belajar tuh buat menggapai cita-cita kita ya. Betul. Nah, aku mau nanya nih, cita-cita kalian tuh apa sih? Boleh dari Teh Lutfi? Cita-cita aku Apa? sudah keluar SMA, cita-cita aku tuh pengen banget masuk Universitas Pajajaran. Wis. Ya. Doain Teh Lutfi teman-teman. Amin, kita doain bareng-bareng. Doain semoga keterima Unpad. Amin. Jurusan apa kamu tuh? Jurusannya masih bingung ya Kak jurusan karena Belum kepikiran ya. belum pikiran. Oh iya nih, kenapa nih Teteh memilih untuk pengen masuk ke Unpad? Karena Unpad masih di Jatinangor jadi masih dekat. gitu. Oh, jadi masih Kawasan dekat Sumedang. Jadi pengen yang dekat-dekat gitu. Iya Mas. Boleh dari Ajay? Kalau aku sih punya plan ya cita-citanya. Ya. Misal aku nanti lulus SMA, aku mau coba daftar di sekolah kedinasan di IPDN, Institut Pendidikan Dalam Negeri. Nah, kalau misal kan IPDN itu ada batas pendaftarannya 3 kali maksimal pendaftaran. Kalau gak keterima percobaan pertama bisa daftar lagi. Terus kalau kedua gak keterima bisa coba lagi. Maksimal 3 kali pendaftaran kalau nggak salah. Nah, kalau misal aku pas pertama itu ketolak di IPDN, aku mungkin bakal langsung mencoba berkuliah di ITB jurusan Fakultas Teknik Tambang dan Minyak. Alasannya kenapa tuh? Kalau awal-awal sih cita-cita aku itu dari kecil mau jadi polisi. Cuman setelah aku lihat ketika main HP nih, scroll TikTok, ada misal polisi tuh gini-gini, terus ya pokoknya muncullah kejelekan-kejelekan tentang kerjaan polisi-polisi gitu. Nah, terus ada lagi FYP tentang tambang-tambang yang banyak uang. Pada jadi bos tambang atau karyawan yang kerja di tambang itu gajinya besar. Nah, jadi agak menggugah hati gitu. Apa aku coba jadi pekerja tambang aja, siapa tahu aku berhasilnya di tambang gitu.
Nah, ngomong-ngomong soal kedinasan kan, kedinasan tuh ada beberapa juga ya. Contohnya kayak Akmil, Ya, Akpol. akpol ada. Jadi kan alasan A aja itu gak mau masuk ke polisi itu takut ya, karena kan ada beberapa oknum, bukan Nah, full polisi iya, kan. Jadi betul. ada beberapa oknum Beberapa yang Oknum polisi. beberapa oknum Iya. yang sudah seenggaknya mencemari ya nama Mencemari. baiknya. Jadi Betul. A aja ini takut ke bawah-bawah ya nama baiknya. Oh, oke. Tapi oke. selain alasan dari itu juga sih, aku lihat dari info-info, kenapa aku gak daftar akpol? Karena akpol itu adalah salah satu kedinasan nomor 1 terbanyak peminatnya. Jadi aku mikir kalau aku daftar akpol kemungkinan 0,01% diterimanya. Karena dari seluruh Indonesia peminat ke akpol itu banyak. Banyak. Jadi aku cari solusi lain ke sekolah kedinasan lain dan aku tertarik ke IPDN. Oh, oke oke. Kita doain A Ajay sama Teh Lutfinya biar bisa menggapai cita-citanya ya. Amin. Amin. Lanjut dong, A Farel gimana nih Kalau cita-citanya? saya cita-cita itu sebenarnya dari dulu emang gak jelas ya. Oh, gak jelas. Gak jelas. Gimana tuh gimana? Waktu SD itu pengen jadi astronot. Wih, Wih. astronot. NASA. Iya, Wih, iya. Kemulan, kemas. kemulan. Tapi terus lama-lama pengen jadi marshaller. Tahu marshaller? Tahu yang tukang parkir pesawat Ya, kan? tukang Oh, parkir. Nah, kebetulan itu pesawat dong. ya kebetulan itu cita-cita aku waktu kelas 1. Tuh, soalnya Iya, keren. Mas. Keren. Nah, Marshaller gitu. betul. Pasti ini ya, udah Mas kerjanya santai, banyak ini ya. Gaji- Ya. Nah, betul, Oh, gajinya gitu. gede, Pasti, masalah pasti. itu. Terus abis marshaller pengen di ATC, Jadi siapa? Air Apa tuh? Traffic Control yang buat ngatur-ngatur pesawat itu loh. Oh, masih sama pesawat. Ya, masih. Oh. Terus jadi pilot, terus nah yang sekarang Apa nih? pengennya kalau ngelihat dari zaman sekarang ini ya, jadi pengennya apa ya, pokoknya kerja tapi tentang per IT-ITan, informatika gitu. Oke, teknologi berarti Ya, teknologi. Karena kalau misalnya dilihat dari zaman sekarang ya pasti harusnya bakal kepake ya, harusnya. Karena ya gimana ya, sekarang aja nih gini, perbandingan waktu zaman sebelum Covid sama setelah Covid itu kan Beda. bener banget, beda banget. Karena gimana ya, zaman Covid itu kan kita terisolasi dan secara terpaksa kita harus aktif media sosial mau nggak mau. Nah, karena kejadian itu, hal kecil itu kita aktif di media sosial ternyata memberi dampak yang sangat besar ke dunia global ini gitu. Dan juga ya buat yang lain juga, silakan pikirkan cita-cita kalian ya. Pikirkan kalian ingin bekerja sebagai apa, ingin menjadi apa. Kalau misalnya kalian masih nggak tahu, kalian coba-coba. Karena saya juga dulu nyoba-nyoba. Kalau dulu kan ingin jadi astronot, pengen. Nah terus nyoba ke bidang sains, nyoba-nyobanya kayak yang mempelajari. Bikin itu ya. Ya pokoknya kayak gitulah, Ya, nyoba-nyoba. Oke. Terus pilot itu kan harus jago matematika dan segala macam. Iya. Terus sekarang pengen kerja di bidang IT karena awalnya itu pegang laptop biasa aja, cuma buat main game dan lain-lain. Tapi setelah join organisasi, ternyata bakal lebih kepake ilmu-ilmu di laptop ini gitu loh. Ternyata setelah melakukan itu kayaknya oke di bidang ini, ya udahlah gitu. Jadi merasa potensi diri juga oke di bidang IT, terus melihat kondisi tahun sekarang juga kedepannya bakal Iya. ada guna juga, jadi bakalan ditekani di bidang IT. Yes, Oke, yes. keren-keren. Nah, kalau ngomong-ngomong soal IT nih, pasti kan kuliah tuh ada jurusan IT-nya gak sih? Ada. Kan? Kira-kira minatnya kemana nih Aparel? Minatnya ke ITB? Waseda. Di mana tuh? Jepang. Wih, Wih, Jepang. Jepang. Keren. Pengennya Bercanda? pengen bercanda. kirain serius. Amin aja tuh. Amin. Pokoknya ke ITB pokoknya. ITB jurusan teknik informatika. Oh, amin. Kita doain juga Aparel semoga keterima dan gapai cita-citanya. Next, gimana nih? Dea cita-citanya? Kalau aku lulus SMA pengen daftar kuliah kedinasan juga, PKN STAN. Kan? Kayak lembaga yang di bawah Kementerian Keuangan gitu loh. STM. Nah, jadi cita-citaku pengen bekerja di bawah Kementerian Keuangan. Semoga aja bisa keterima. Amin. Kalau misalkan alhamdulillahnya masuk, aku bakal bawa jurusan akuntansi atau enggak manajemen keuangan. Wih, keren. Kita doain juga semoga Teh Dea gapai cita-citanya. Nah, kalau misalkan
ngomong-ngomong plan ya, plan cita-cita teh dia ada kebagi jadi beberapa plan nggak? Kayak misalkan aja ini kalau nggak keterima kedinasan pengen masuk kuliah jurusan ini gitu. Nah kira-kira teh dia ada gitu. Ada sih, aku pengen masuk Unpad. Mungkin ya Oh sama Iya, kayak teh iya, Lutfi iya. dong. Ya jurusan apa tuh kalau boleh tahu? masih bingung sih. Oh, masih Cuman bingung, ya. mungkin bakal berbau yang ekonomi atau keuangan sih. Oh berarti lebih suka di perhitung-hitungan ya teh dia ini ya. Nah rupiah tuh kan. Wah, Wah, offset, Iya, offset. Oh terlalu offset ya Oh, kayaknya. udah. Buat- Skip. Skip aja ya. Nah, tapi bentar, karena ngomongin soal cita-cita, di sini teman-teman yang mungkin nanti nonton podcast ini, pokoknya teman-teman impikanlah cita-cita teman-teman setinggi mungkin, karena kalaupun teman-teman jatuh, teman-teman akan jatuh di antara bintang-bintang. Catat tuh guys, keren banget kata-kata dari Ajay. Kalau Aparel mau ada kata-kata juga nih buat Kata-kata. teman-teman yang nonton podcast ini? Kata-kata ya. Iya kata-kata. Gini apa? gini. Oh gimana? Ada pohon nih pohon. Ya pohon. Tumbuh nih tumbuh. Ya tumbuh. Tumbuh. Bagus tumbuhnya teh. Ya subur. Subur. Ya Ada orang yang nanya, gimana ini pohon bisa tumbuh? ya. Terus petani ngejawab. Petaninya cuma fokusin hal yang dibutuhin, bukan ngenotis hal-hal yang ngeganggu. Berarti pohon nih pohon. Ya, Dikasih pohon. vitamin, dikasih pupuk. Ada hama nih, biarin aja karena nanti juga kalah sendiri sama Oh kekuatannya. berarti fokusnya bukan ke kesalahan tapi ke pertumbuhan ya. Nah. Itu dia keren. Sama juga gini, Gimana? ada bambu, tau bambu, pohon Ya, bambu ya. tahu bambu. Dia itu sebelum tumbuh ke atas, Ya tumbuh dulu ke bawah. akar. Akar. Ya. Fondasinya di bawah itu biar kuat dulu, baru dia bisa tumbuh ke atas. Jadi nguatin dulu pondasi dasar baru tumbuh ke Yes, atas. yes, yes. Keren. Tadi ada juga gak nih kira-kira kata-kata buat penonton podcast ini? Kalau dari aku, jangan pernah takut buat mimpi setinggi mungkin. Karena nih ya, kalau dilihat dari cita-cita aku untuk masuk PKN STAN itu bukan hal yang mudah. Karena kan saingannya se-Indonesia, terus kayak logika kerja di bawah Kementerian Keuangan itu hal yang hebat banget ya kalau bisa bilang. Pasti. Cuman balik lagi kalau misal itu sudah jadi rezeki kita, semustahil apapun pasti bakal balik lagi buat FYP, kita. Keren. Catat guys kata-katanya. Dari Teh Lupi ada juga gak nih kata-katanya? Sama aja sih, jangan takut untuk memulai sesuatu. Karena kita tidak tahu kedepannya mungkin bakal kayak gimana. Jadi berani coba aja dulu Berani ya. coba Coba, aja. harus berani coba ya guys. Nah, kira-kira tadi kan kita udah tahu nih cita-cita, terus plan cita-cita dari AA tetehnya juga. Biar adik-adik kita yang nonton ini seenggaknya nggak salah pilih jalan gitu. Kira-kira apa nih pesan buat adik-adik kita nih? Gak salah pilih jalan. Ya, buat nanti gitu. Lihat Google Maps. Iya. Bukan itu yang maksudnya. Ini ada arti di dalamnya. Oh, gimana? Maksud, nah aku artikan. Oh, gimana? Maksud dari lihat Google Maps itu apa? Apa? Teman-teman yang nonton ini, maksud dari lihat Google Maps itu teman-teman cari tahu lebih perdalam lagi cita-cita teman-teman. Misalkan cita-cita teman-teman misalkan jadi apa ya? Jadi pemadam misal. Oh, damkar. Nah, damkar. Tugas pemadam itu apa aja? Gak cukup kan? Damkar itu nggak cuma memadamkan api. Ya. Nah, nanti misalkan teman-teman punya cita-cita jadi damkar, bisa diperdalam lagi tentang pekerjaan damkar itu apa. Terus misalkan damkar itu ada di bawah naungan siapa. Nah, itu adalah maksud dari Lihat Google Maps, lihat baca Google Google Maps. Maps. Nah, artinya itu pokoknya intinya teman-teman harus memperdalam lagi cita-cita teman-teman, memperdalam pengetahuannya, memperdalam kesiapan dari teman-temannya seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau mau bercita-cita jangan asal cita-cita ya. Jadi Nah, harus betul, dicari betul. tahu, pelajarin juga biar chance kita menggapai cita-cita lebih besar gitu ya. Betul. Oke. Nah, kayaknya ini pertanyaan terakhir nih dari kita sebelum penutupan podcast ini. Kalau misalkan kita berikan satu kalimat buat sekolah kita ini Saci Kuat ya, satu kalimat harapan apa nih kira-kira? Boleh dari Teh Dea? Semoga Satu kata. satu kalimat Satu kata deh, satu kata deh, satu kata deh. Satu kata. buat Saci. Ya, Ya. buat Saci. Keren. 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 wih. Buat apa Bang? Kuat. Kuat. Oh, kuat. Ajay. Kompak. Kompak.
unggul. Agamis. Bagus. Ya. Dapat saci kuat. Mungkin itu saja obrolan kita di mini podcast OSIS Saci Kuat. Next episode, tunggu saja episode kelanjutannya. Assalamualaikum semuanya. Dadah.